Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat yang amat sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga berharap nikmat yang Allah berikan pada kita ini mampu kita manfaatkan sebaik mungkin agar mampu meraih predikat sebagaimana sesuai dengan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, menyandang predikat takwa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada panutan baginda Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah satu-satunya baginda Nabi yang sanggup memberikan syafaat, maka gelarnya pun adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa Khataman Nabiyyin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah bulan di mana penuh dengan keberkahan, rahmat, bahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah bulan madrasah. Ramadan adalah bulan pembelajaran. Termasuk di dalamnya adalah muhasabatun nafsi, bercermin pada diri sendiri, baik bercermin pada sejarah yang sudah terlewati. Saudara yang dirahmati Allah, kebetulan saat ini adalah kita sudah masuk pada 10 hari di bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan kita begitu amat sangat nikmat yang luar biasa, sehat lahirnya, sehat batinnya. InsyaAllah mudah-mudahan iman kita pun bertambah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah memasuki fase pertama di bulan suci Ramadan. Ini adalah awal di mana kita diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh peristiwa yang sudah terlewati. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita manusia ini tidak lepas daripada 3 dimensi. Dimensi masa yang sudah terlewati, dimensi saat ini, dan dimensi yang akan datang. Dimensi yang sudah terlewati tidak mungkin dapat terulang kembali. Hanya kita akan mampu bercermin pada masa yang sudah terjadi. Agar apa? Dimensi saat ini menjadikan cerminan atas dimensi yang sudah terlewati, agar dimensi saat ini, saat sekarang, mampu menjadi lebih baik lagi ke depan. Agar apa? Dimensi yang akan datang, yang jelas nyata-nyata belum tentu menjadi milik kita, dapat kita menata hidup dengan lebih baik. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas ada peristiwa-peristiwa yang amat sangat penting yang tidak boleh dilupakan oleh semua umat Islam. Lantas apa saja peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan? Lebih daripada 10 peristiwa hebat yang terjadi di bulan suci Ramadan. Di antaranya nuzulul Quran, di antaranya Lailatul Qadar, di antaranya adalah Futuh Mekah, di antaranya adalah di mana masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada dalam kejayaan mampu merebut kota Mekah
Dan setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan, meluluh lantahkan berhala-berhala yang ada di sekitaran Makkah Al-Mukarramah saat itu. Ini terjadi pada beberapa tahun hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya di tahun 630 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginstruksikan, mengamanahkan, saling bahu membahu bersama para sahabat, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Amr bin As dan sahabat-sahabat yang lainnya memerintahkan untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di tepi, pinggir, kiri, kanan, depan, belakang Ka'bah saat itu. Kemudian apa yang terjadi? Kebetulan saudara yang dirahmati Allah, 630 tahun, dan ternyata berhala yang dihancurkan oleh baginda Nabi saat itu hanya bertukar angka saja. Kurang lebih 360 berhala dengan berbagai model yang dihancurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Ini dimensi masa lalu. Bagaimana lantas kemudian kita jadikan ibrah, kita jadikan cerminan agar menjadi dimensi saat ini? Dulu berhala itu adalah patung. Berhala itu adalah yang disembah. Berhala itu adalah yang didewakan dengan harapan memberikan sesuatu hal sesuai dengan keyakinan saat itu. Lantas sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa korelasinya ketika masa di saat sekarang? Apakah masih ada berhala? Ini justru yang akan kita kupas pada kesempatan saat ini. Dulu orang kafir Quraisy menyembah patung, Lata, Manat, Uzza dan seterusnya. Apakah sekarang masih ada? Bahkan orang-orang yang beriman, katanya orang-orang yang menyembah Allah, tapi sisi lain apakah masih ada kemungkinan untuk menyembah berhala saat zaman sekarang? Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhala itu bisa kita dewa-dewakan. Kita punya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah pada Allah, tapi nasta'in terkadang sesama makhluk. Ini yang menjadi persoalan. Sehingga harus kafah, bersandar diri sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pada manusia. Kadang-kadang kita keder juga. Ketika di mana masa kita ditanya ibadah pada Allah, siapa? Pada Allah. Menyembah Allah. Tapi giliran gak punya duit jelang mau lebaran itu galaunya setengah mati. Bingungnya luar biasa. Kita bersandar pada makhluk, kita bersandar pada manusia. Harta, benda, tahta yang kita miliki tidak menutup kemungkinan itu menjadi berhala pada setiap pikiran, hati, bahkan detak jantung kita pada kehidupan sehari-hari. Kenapa bisa demikian? Karena ada beberapa kelemahan yang ada dalam diri manusia. Yang pertama adalah lemahnya ilmu, sehingga akan mampu mewarnai lemahnya iman. Kalau sudah iman terwarnai, maka jelas tidak menutup kemungkinan harta yang kita miliki, rumah mewah, rumah megah, harta di mana-mana, rumah cantik, istri campenik, jabatan mentereng, jabatan udah kagak kira-kiranya. Udah posisi di sini pengen naik terus meningkat. Ada rasa kekhawatiran jabatan yang kita miliki ini hancur ditelan masa,
tidak mau digantikan dan tergantikan. Harta yang kita miliki, ogah kita kasih sama orang lain. Kenapa? Dapat capek, dapat pusing, dan seterusnya menjadi dalil pada kehidupan sehari-hari, akhirnya melahirkan sifat kerdil dan seterusnya, merasa ketakutan, kehilangan, dan luar biasanya adalah mengenyampingkan Allah Azza wa Jalla. Apakah hal seperti ini tidak disebut dengan berhala yang kecil di zaman kekinian? Maka sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menyadari sesungguhnya apa yang saat ini kita miliki, harta, tahta, jabatan, termasuk bahkan diri dan hati pikiran kita, semua ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya, suatu saat tanpa kita sadari justru akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanpa permisi terlebih dahulu. Maka yuk, Ramadan kali ini kita berkaca pada sejarah peristiwa yang sudah terjadi, peristiwa yang sudah terlewati, kita jadikan cerminan untuk menata hidup ke depan agar lebih baik lagi dan ada dalam ridha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terakhir Allah menyampaikan dengan tegas dalam Al-Quran, La ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, la tulhikum amwalukum, jangan pernah membuat menjadi lupa karena anak-anak kita, karena harta-harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, lupa akan zikir, menyebut kebesaran-kebesaran Allah, lupa menyebut akan keagungan-keagungan Allah. Tapi kemudian jika kita terus memaksa diri melupakan Allah, terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk menjaga harta dan martabat kekuasaan, termasuk di dalamnya jabatan, maka Allah mengingatkan dengan cukup keras pedas dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jika kita tetap masih kekeh, ulaika humul khasirun, sesungguhnya kita ada dalam kerugian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita berharap Ramadan yang mulia ini, apapun yang hari ini Allah titipkan kepada kita, harta, jabatan, tahta, termasuk diri dan pribadi keluarga kita semuanya, senantiasa Allah terus takdirkan, jadikan setiap langkah, jadikan amal ibadah, pengabdian yang sesungguhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun kita cinta terhadap dunia, maka sebenarnya akan kembali perlahan-lahan ditelan oleh waktu dan masa yang tidak kita ketahui. Semuanya akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi untuk pribadi kita dan keluarga semua di Ramadan kali ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali terus mengingatkan kita pada setiap masa, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup untuk selamanya. Wa'mal li akhiratika, dan jangan lupa beramallah untuk akhiratmu. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, motivasinya seolah-olah kita akan mati hari esok. Maka agar Ramadan kali ini, mumpung masih banyak waktu, hari yang akan kita tempuh melaksanakan ibadah pengabdian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, motivasinya adalah manfaatkan Ramadan tahun ini. Kenapa? Karena belum tentu Ramadan yang akan datang akan menjadi milik kita.
Yang lalu biarlah berlalu, jadikan cerminan dimensi yang lalu sebagai pembelajaran untuk hari ini, saat ini, agar ke depan lebih baik lagi. Insya Allah kita akan menggapai apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, sya'idun fi dunya wa sya'idun fil akhirah, menemukan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirah, akan ada kesinambungan sesuai dengan doa yang sering kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia yang baik, akhirat yang baik, diri pribadi kita dan keluarga akan terjaga daripada api neraka. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan bertemu pada waktu dan acara yang sama. Insya Allah Allah memberikan keberkahan dan usia yang panjang pada kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.